kesempatan untuk bisa berkumpul lagi ya Bu ya dalam pertemuan hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Yang penting kabarnya dulu baik, sehat ya Bu ya. Masih ingat nggak Bu kita pertemuan hari ini kan namanya P2K2. Masih ingat nggak singkatannya apa? Lupa ya. Nah, singkatannya itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya. Jadi pertemuan kita ini kan rutin ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Nah, sekarang kita mau nonton film Bu ya. Tapi karena filmnya tidak bisa diputar nih, laptop saya lagi nggak ada suaranya. Kita baca di buku Bu. Coba Ibu buka buku Pintar Mengasuh Anak, dilihat di halaman 22 Bu. Ada cerita 1D. Nah, lihat di halaman 22 ada cerita 1D. Oke, boleh saya minta tolong Ibu untuk membacakan ceritanya ya Bu ya. Nah, silahkan Bu diceritakan. Ini kan ada Ibu Lili sama Bapak Rusli ya. Ibu jadi Ibu Lili, saya jadi Pak Rusli ya. Silakan. Menurut Ibu, sebagai ini kita beli motor Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula menurut Bapak lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu menabung memang penting, tapi motor juga penting Pak. Kita perlu usahakan membeli motor, apalagi motor kan bisa untuk keperluan lain juga, misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Kita lanjutkan diskusinya nanti ya Bu, kalau anak-anak sudah tidur. Nah, sekarang anak-anak udah tidur. Lanjut Bu Lili. Soal rencana membeli motor, Ibu punya ide bagaimana kalau kita beli motor bekas saja, kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas, tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Sip. Nah, terima kasih kepada Ibu Pairus yang sudah membacakan ceritanya ya. Tadi sudah disimak oleh ibu-ibu semua ya ceritanya. Ini ayah dan ibu tidak berdebat di hadapan anak dan meluangkan waktu untuk berdiskusi ya. Jadi dalam cerita ini apa Bu? Isinya Ibu Lili dan Bapak Rusi meluangkan waktu untuk berdiskusi ya. Terus sangat penting Bu untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak ya. Kenapa sih kok harus menghindari pertengkaran di hadapan anak? Karena akan bisa menyebabkan anak-anak menjadi agresif, betul. Terus berperilaku kasar terhadap orang lain ya. Terus konsentrasi belajarnya terganggu dan anak itu menjadi penakut. Terus dia juga pasti nggak senang ada di rumah karena pas siapapun juga pasti kalau melihat orang-orang yang berantem nggak suka ya. Jadi anak-anak pasti nggak betah di rumah kalau ibu sama bapaknya berantem terus. Orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal ya. Namun ketika hal tersebut menyangkut dengan pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Nah, kesimpulannya Bu, dari cerita ini, cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Betul. Nah, jadi ada beberapa tips Bu, memang ya untuk menghindari perbedaan pendapat. Ibu ngantuk ya Bu ya. Nah, kalau kita ngantuk, kita tepuk semangat dulu. Ayo Ibu, tepuk semangat dulu. Ya. Tepuk semangat. 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 Tuh, ya, biar nggak ngantuk ya. Jadi memang ada beberapa tipsnya Bu. Memang suatu hal yang wajar ya kalau antara suami dengan
karena kan ada aja pasti kan yang harus dibahas. Nah, gimana sih caranya untuk menghindari perbedaan pendapat itu? Nah, itu kan caranya tadi adalah dengan berdiskusi ya. Nah, tapi kalau kita suatu waktu dihadapkan kepada kondisi di mana kita sangat marah nih, misalnya ibu nih, bu marah banget sama suaminya ya, lagi marah banget, kita dalam kondisi marah sama suami. Caranya nih ya, kita cara yang pertama tuh bisa tahan nafas dulu, tahan nafas, hitung sampai beberapa detik ya. Kalau masih belum tenang, kita sambil minta berdoa sama Allah ya, supaya kemarahan kita berkurang. Nah, habis itu kita minum ya, coba minum segelas air putih ya. Nah, minum segelas air putih. Nah, kalau masih itu juga udah, kita rada tenang, sampaikan ke suami misalnya, oke, kalau mau ngajak berantem saya ladenin, tapi nanti ya, kalau udah nggak ada anak-anak, kalau anak-anak udah tidur misalnya ya. Nah itu, nah coba kalau ibu, kira-kira apa yang ibu lakukan? Hal apa yang ibu lakukan? Misalkan ibu lagi dalam kondisi marah, misalnya ibu Fairuz lagi, misalnya untuk menahan emosi tadi, ibu ngapain? Narik napas ya, tarik napas dalam-dalam. Terus ngapain lagi biasanya? Berdoa. Terus iya, minum ya. Nah, ada lagi Bu, biasanya katanya suka ada nyeletuk, saya kalau lagi marah mendingan ngebasok, cina gitu ya. Jadi boleh, nggak apa-apa, tapi asal jangan terlalu berlebihan. Yang penting kita bisa menenangkan hati. Nah ya, nah Bu, ada cara lagi Bu buat membuat kita tenang ya, mengurangi kemarahan kita. Kita akan ada, tadi sebelumnya terima kasih Bu ya sudah bantu jawab ya apa yang biasa Ibu lakukan untuk menahan marah. Nah, selanjutnya kita akan, tadi sudah saya sampaikan, kita mau ada yang namanya olahraga senam wajah. Senam wajah itu adalah salah satu senam, ini ditujukan untuk menahan marah ya. Coba saya minta Ibu berdiri ya, coba silakan Ibu berdiri Bu. Ini cara menahan amarah. Kita akan melakukan senam wajah. Nah ya, berdiri. Nah Bu, kita hadap-hadapan Bu ya, hadap-hadapan. Terus sekarang senyum. Ibu simpen dulu Bu gulingnya Bu ya, silahkan. Sekarang kita hadap-hadapan gini, senyum. Terus habis senyum tertawa. Tertawa pelan. Sekarang tertawa terbahak-bahak. Terus bikin wajah jelek. Nah, terus tarik nafas dalam-dalam. Nah, udah tenang belum Bu? Udah tenang belum Bu? Belum. Sekarang sekali lagi kita coba olahraga wajahnya lagi, senam wajahnya. Pertama senyum. Senyumnya lebar. Tertawa kecil. Nah, sekarang wajah jelek. Tarik nafas dalam-dalam. Nah, udah tenang ya Bu ya. Sekarang udah segar lagi ya. Ibu silakan duduk kembali. Nah, itu nanti Ibu bisa praktekin ya. Nanti kalau di rumah Ibu dalam kondisi marah, coba senam wajah. Senyum, ketawa kecil, ketawa ya. Itu salah satu cara untuk namanya senam wajah untuk menahan amarah. Nah, nanti Ibu coba praktekkan di rumah ya. Nanti dipraktekin kalau Ibu lagi dalam kondisi marah misalnya. Nah, bisa juga diajak ke suami ya, diajakin juga caranya. Nah, itu
ibu. Mungkin itu saja ya Bu ya.